Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Celia, saya dari kelas akuntansi 2A non-reguler. Saya akan menjelaskan tentang usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, yang pertama, perkembangan UMKM di Indonesia sendiri sangat berpengaruh dalam perekonomian dan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. UMKM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM bisa kita inovasi dengan menjual produk ke era digital dan memasarkannya dengan canggih. Pemanfaatan teknologi ini sangat membantu untuk dunia perdagangan. Kita bisa menjual produk kita semenarik mungkin yang bisa menarik pembeli ataupun konsumen. Nah, kita bisa marketing melalui sistem dengan cara berbayar iklan ataupun Instagram maupun YouTube. Bisa menarik mata konsumen. Banyak bisnis yang berkembang dengan adanya teknologi ini. Nah, yang kedua ada metodologi. Metode yang digunakan metode deskriptif, kualitatif, metode yang sesuai penelitian fakta di lapangan, penelitian yang dilakukan sebab dan akibat. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Hasil dari umum sendiri sudah menembus pasar ASEAN dengan menggunakan aplikasi Android. UMKM atau UMKM sama saja berjualan online. Bedanya kalau UMKM sendiri itu sudah terjamin mutunya, bersertifikat dan penjualannya dikontrol atau bisa dilihat oleh pemerintah itu sendiri. UMKM sendiri nilai plusnya barangnya terjamin mutunya, kualitasnya bisa bersaing dengan produk yang lain sehingga konsumen bisa menilai produk yang kita pasarkan. Nah, selanjutnya ada pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam mengimplementasikan atau menerapkan gagasan. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah yang bertanggung jawab atas kelayakan produk dan melaksanakan program, serta mewujudkan tujuan dari produk tersebut untuk meningkatkan dana. Nah, yang kedua ada Kementerian Koperasi UMKM. Membuat kebijakan dalam pengawasan dan pengeluaran sertifikat penjamin mutu. UMKM bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi yang bertugas mensosialkan program atau memasarkan program UMKM. Nah, yang ketiga ada Kementerian Ekonomi. Kementerian Ekonomi bertugas sebagai pengontrol sirkulasi barang yang keluar masuk negara Indonesia dan mengawasi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang keempat ada Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu tim ahli yang ditunjuk oleh pemerintah dalam membuat aplikasi dalam memasarkan produk hasil UMKM itu sendiri. Yang kelima ada masyarakat atau produsen atau UMKM atau pelanggan konsumen yang membeli produk UMKM. Nah, yang keenam ada perusahaan jasa pengiriman barang, yaitu memasarkan produk hingga ke tangan konsumen atau pelanggan baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, langkah-langkah strategis dalam penerapan konsep UMKM. Yang pertama ada tahap pembuatan aplikasi. Nah, tahap ini membuat sosmed tentang gagasan dari produk yang dipasarkan. Yang kedua ada tahap sosialisasi pendataan serta sertifikat produk UMKM. Nah, tahap ini kita bisa mendeskripsikan produk kita dengan cara menulis definisi produk, kegunaan, cara, manfaat produk itu sendiri dengan kata-kata yang menarik yang bisa diterima oleh pelanggan ataupun konsumen. Nah, yang ketiga ada tahap input data produk UMKM yang bersertifikat ke web. Nah, sistem menginput data dilakukan oleh lembaga yang bertugas baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Akan tetapi input data juga dapat dilakukan oleh produsen sendiri. Hal itu karena pada tahap pendataan dan pemberian bersertifikat kelayakan produk, produsen diberi username ataupun password yang digunakan untuk menginput data jika sewaktu-waktu ada perubahan. Nah, yang keempat ada tahap pengiriman barang. Tahap pengiriman barang dapat dilakukan oleh produsen melalui jasa pengiriman barang yang bekerjasama dengan pemerintah. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.